Kewajiban kita di hari Jumat itu yang paling utama adalah menunaikan sholat pada hari Jumat, Pak. Sholat Jumat secara berjamaah. Kata Rasul dalam sabdanya, "Man taraka sholata salasa juma'in mutahawinan biha taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele kepadanya, maka akan dikunci mati hatinya oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita sudah dikunci mati, Pak, hati-hati kita, Pak. Allah pun telah memberikan peringatan itu dalam Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum azabun azim. Kata Allah, telah kami kunci mati hati dan pendengaran mereka, kata Allah. Telah kami butakan penglihatan mereka, dan bagi mereka, kata Allah, Allah siapkan azab yang sangat besar di sisi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita sengaja meninggalkan sholat Jumat, Pak. Tunaikan sholat Jumat itu, Pak. Persiapkan sematang-matangnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Apa sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul? Ini banyak yang nggak tahu nih. Datanglah di awal waktu. Pakailah pakaian yang paling cantik, yang paling bersih, yang paling mulia, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas sahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak dan Ibu sahibul bait di rumah yang bertuah ini, keluarga berkeluarga, bapak-bapak, orang-orang tua saya, para ustadz, para imam, para muadzin masjid, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan
Dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain lagi untuk kita semua. Karena kalau kita ingin menghitung setiap nikmat, anugerah karunia yang Allah telah berikan kepada kita, air laut dijadikan tinta, dahan-dahan yang kering dijadikan sebagai pena, tak akan sanggup menghitung saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah, surah yang ke-16, surah An-Nahl, di ayat yang ke-18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Yang artinya kata Allah, jikalau kamu ingin menghitung setiap nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadamu, la tuhsuha, kata Allah, maka kau tak akan sanggup menghitungnya, kata Allah. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tetapkan kita menjadi golongan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sabdanya Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Mudah-mudahan kita yang berhadir di rumah yang bertuah ini tercatat mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sabdanya yang lain Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan menggapai ilmu, maka kelak mereka akan diberikan kemudahan oleh Allah menempuh jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun yang dengan hati yang ikhlas duduk di majelis ilmu ini akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa sampai ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah sampaikan tentang tanda dan ciri-ciri orang-orang yang beriman yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu telah kita sampaikan bahwasanya satu di antara tanda-tanda orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu adalah mereka yang di akhir kalamnya lisannya sanggup mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Yang kata Nabi dalam sabdanya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya siapa yang di akhir kalamnya lisannya sanggup mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tanda-tanda husnul khotimah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua adalah yaitu mereka yang diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat atau malam Jumat, maka itu merupakan tanda husnul khotimah, tanda kematian yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabdanya Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu fitnatal qabr. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa tidaklah seorang mukmin, orang beriman yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka kata baginda Rasul, mereka akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada saudara kita yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat, maka itu merupakan tanda kematian yang baik untuk saudara kita tersebut, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, ada apa dengan hari Jumat tersebut? Ada apa yang terdapat di dalam hari Jumat tersebut? Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu induk dari seluruh hari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah menyatakan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallahi wa huwa a'zam mi yaumil adha wa yaumil fitri wa fihi khamsu hilalin khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi wa fihi tawaffallahu Adam wa fihi sa'atun la yas'alu fiha al-'abdu sayyi'an illa a'tahu iyahu ma lam yas'al haraman wa fihi taqumus sa'ah ma min malikin muqarrabin wala sama'un wala ardun wala riyahun wala jibalun wala bahrun illa wahunna yasfa'na mi yaumil jumu'ah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kata baginda Rasul, sesungguhnya hari Jumat itu adalah induk, penghulu dari seluruh hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya, kemuliaannya lebih tinggi, lebih mulia dari Idul Adha dan Idul Fitri, kata baginda Rasul. Karena pada hari Jumat itu telah ditetapkan 5 perkara besar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa khalaqallahu fihi Adam. Sesungguhnya Nabi Allah Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, Pak. Ya Rabbi Karim. Adam itu diciptakan pada hari Jumat. An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Manusia berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah. Dengan adanya Adam, adalah kita di dunia ini, Pak. Kenapa? Karena kita ini adalah anak cucu keturunan Adam, Pak. Maka perkara besar yang pertama yang terjadi pada hari Jumat itu, kata baginda Rasul, wa khalaqallahu fihi Adam. Nabi Allah Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Yang kedua, wa ahbatallahu fihi Adama ilal ardi. Sesungguhnya Nabi Allah Adam itu diturunkan oleh Allah ke atas permukaan bumi ini pada hari Jumat, Pak. Ya Rabbi Karim. Kenapa Nabi Allah Adam diturunkan ke permukaan bumi ini? Buat dosa. Apa dosanya?
satu dosa yang dibuat oleh Nabi Allah Adam. Apa itu? Kata Allah, wahai Adam, kau boleh tinggal di surgaku ini, tapi jangan kau dekati itu pohon itu. Jangan kau dekati Adam, jangan kau makan Adam buahnya. Datang setan, yang namanya setan, hobinya kan menggoda, iblis lah pula, ya kan Pak? Makan aja Adam, mungkin gitulah ngomongnya ya kan? Makan, biar kau tinggalnya di sini abadi. Dimakan, murka Allah. Diturunkan Nabi Allah Adam ke buminya Allah ini. Hari apa diturunkan? Hari Jumat. Nabi Allah Adam diturunkan. Di mana Adam diturunkan? Di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Iblis laknatullah yang dimurkai oleh Allah pun diturunkan oleh Allah di Basrah. Maka Adam diturunkan oleh Allah pada hari Jumat. Itu perkara yang besar itu Pak. Ya Pak ya. Yang ketiga, wa fihi tawaffallahu Adam. Nabi Allah Adam itu wafat, meninggal pada hari Jumat. Jadi Adam itu diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Ya Pak ya. Maka biasa itu Pak, orang ketika lahir pada hari Senin. Baginda Rasul lahirnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Wafatnya pun pada hari Senin. Adam dilahirkan, diciptakan pada hari Jumat. Wafatnya pada hari Jumat. Bapak kalau kira-kira yang wafatnya hari Jumat besok, siap-siap aja lah ya kan. Aku bukan nakut-nakuti. Biasa kejadiannya begitu dia. Bagus ya, berarti bagus. Bisa digeser Pak. Iya, request ya. Iya, ya. Berarti yang ketiga adalah Adam itu wafat di hari Jumat. Yang keempat, perkara besar yang terjadi pada hari Jumat itu adalah wa fihi sa'atun la yas'alu fiha al-'abdu sayyan illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Pada hari Jumat itu, kata baginda Rasul, ada satu waktu yang mustajab, yang apabila orang beriman memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, doanya pasti akan diijabah oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyatakan, berpendapat waktu yang mustajab itu di hari Jumat itu adalah yang pertama di antara dua khutbah Jumat. Salat Jumat itu khutbahnya ada dua Pak. Di antara khutbah Jumat yang pertama dan yang kedua, khotib itu duduk, dia bersolawat. Kalau ada masjid yang dia masjid Melayu, ada Bilal yang bersolawat, ya Pak. Maka kita banyak berdoa di sana Pak, karena kata para ulama itulah waktu mustajab bagi orang beriman meminta kepada Allah, karena niscaya doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah waktu ba'da asar, setelah asar. Maka kata Nabi itu dalam sabdanya, man tarokas sholatal asri faqad hafidha amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, hancur, gugur, binasalah ibadahnya pada hari itu Pak. Ya Allah, jangan main-main sama sholat asar itu Pak. Karena sholat asar itu adalah waktu pergantian bagi umat Islam. Setelah tenggelam matahari, masuk hari berikutnya. Di situ dicatat semua amal ibadah, dilaporkan kepada Allah. Maka kita jangan main-main. Bukan maksudnya sholat maghrib tak penting, penting. Sholat isya tak penting, penting. Penting kali sholat subuh tak penting kali. 5 waktu sholat itu wajib kita laksanakan. Tapi kata para ulama, setelah satu fadilah yang paling utama itu adalah ba'da asar, adalah doa orang yang meminta setelah asar itu akan diijabah oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima perkara yang terjadi itu adalah wa fihi taqumus saah. Dan pada hari Jumat itulah nanti akan terjadi yang namanya kiamat Pak. Jadi kiamat itu terjadi hari Jumat. Bukan kayak yang orang dulu tuh bilang. Ada tuh yang ngomong, nenek-nenek, ya kan.
Mama Lemon atau Mama apa namanya ya kan. Katanya nanti kiamat tanggal 12 bulan 12 2012 Ustadz. Dulu viral Ustadz. Tanggal 12 bulan 12 2012. Oh, banyak orang bertanya, betulnya itu Ustadz? Wah, mana siapa yang bilang? Mama Lemon katanya. Ya Allah. Ternyata apa yang terjadi? Si Mama Lemonnya yang dikiamatkan oleh Allah. Kiamat sugro. Kematian itu kiamat sugro. Banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung itu kiamat kecil. Kematian dia yang duluan dikiamatkan oleh Allah. Artinya apa? Bicaranya tidak berdasarkan ilmu, nerawang dia. Maka tak patut kita jadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu kata Rasul, kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Bapak orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min malikim muqarrabin, ma min malikim muqarrabin, wala sama'un, wala ardun, wala riyahun, wala jibalun, wala bahrun, illa wahunna yasfa'na mi yaumil jum'ah. Sehingga kata baginda Rasul, tidak ada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Langit-langit, bumi-bumi, angin, jibal, gunung-gunung, bahrun, laut-laut, yasfa'na mi yaumil jum'ah, yang kesemuanya takut dengan kebesaran hari Jumat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarannya untuk kita, Bapak orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak, tingkatkan amal ibadah kita, terutama itu di hari Jumat. Hari Jumat itu adalah salah satu nama surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Berarti kan memang benar-benar mulia hari Jumat itu, Pak ya. Satu di antara 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara nama surahnya itu adalah surah Al-Jumu'ah, yang terdapat di dalam Al-Quran urutan surahnya nomor ke-62, isinya 11 ayat. Apa salah satu perintahnya yang Allah sampaikan di sana di ayat yang ke-9 dan yang ke-10? Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepadamu untuk menunaikan salat pada hari Jumat, kata Allah, maka bersegeralah engkau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah jual belimu, tinggalkanlah perniagaanmu, karena sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat baik jikalau engkau mengetahuinya. Apabila salat telah selesai engkau laksanakan, kata Allah, maka bertebaranlah engkau di atas permukaan bumi Allah ini, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita di hari Jumat itu yang paling utama adalah menunaikan salat pada hari Jumat, Pak. Salat Jumat secara berjamaah. Kata Rasul dalam sabdanya, "Man taraka salata salasa juma'in mutahawinan biha taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele kepadanya, maka akan dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita sudah dikunci mati, Pak, hati-hati kita, Pak. Allah pun telah memberikan peringatan itu dalam Al-Quran surah kedua,
Al-Baqarah ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun azim. Kata Allah, telah kami kunci mati hati dan pendengaran mereka, kata Allah. Telah kami butakan penglihatan mereka, dan bagi mereka, kata Allah, Allah siapkan azab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita sengaja meninggalkan sholat Jumat, Pak. Tunaikan sholat Jumat itu, Pak. Persiapkan sematang-matangnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Apa sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul? Ini banyak yang nggak tahu nih. Datanglah di awal waktu. Pakailah pakaian yang paling cantik, yang paling bersih, yang paling mulia, Pak. Kemudian ada larangan-larangannya juga di hari Jumat itu. Apa larangan-larangannya? Satu, Rasul menyatakan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takhatta riqaban nas yaumal jum'ah faqad ittakhadha jisran ila jahannam. Artinya apa, Pak? Barang siapa yang melompati leher-leher manusia pada hari Jumat, sesungguhnya ia sedang membangun jembatan menuju neraka jahanam. Jangan kita lompat-lompati orang kalau udah duduk duluan. Ini ada orang udah duduk duluan, udah rapat dia. Memang sopan, pakai acara amit. Tapi dilewatinya, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Samalah dia sedang membangun jembatan menuju neraka jahanam. Hati-hati kita, Pak. Kalau kita datang belakang tempat kita. Jangan awak langkahi orang semua. Tapi kalau ada lokasi untuk bisa dilewati, kayak mana Ustadz? Masih renggang, silahkan lewat, boleh. Tapi kalau orang sudah rapat, ini ada orang, kalau bahasa kitanya jelodok. Ngerti Bapak? Jelodok, masuk aja udah datang terlambat. Jijik kali aku nengoknya, betul lah. Bajunya ada tulisannya pula tuh di belakangnya. Emangnya gua pikirin, katanya. Begitu masuk, datang terlambat, berdiri di depan khotib. Khotib mau naik khutbah. Ditengok, dipelototinya. Khotib gini mah, tengok-tengokan. Khotibnya kalau yang masih baru ya grogi. Ini wah, ini nantang apa-apa nih, katanya kan. Pas berdiri dia. Lama pula sholat sunatnya. Ya Allah karim. Jangan, Pak. Ya, Pak, ya. Kalau awak datang terlambat, di belakang tempat kita, Pak. Begitu juga pulangnya. Pulangnya, walaupun udah kita mau sibuk mau kerja, makanya pandai-pandailah cari posisi, ya Pak ya. Yang utama di mana, Ustadz? Ya paling depan lah. Yang paling utama namanya hari raya, paling depan, cari sop yang paling depan. Kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu betapa dahsyatnya fadilah yang didapat bagi orang yang berada di sop terdepan dan para muadzin, mereka akan memperebutkannya dengan cara diundi, kata baginda Rasul. Saking hebatnya tuh, Pak, pahala orang yang berada di saf depan sama muadzin, tukang ajan. Tahu kan, Pak? Tukang ajan, Allahu Akbar. Ya, besar kali padilahnya tuh. Setiap benda yang mendengar suaranya, sejauh suaranya itu nanti bersaksi di hadapan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Hebat muadzin tuh, bukan kaleng-kaleng itu. Beda sama imam. Imam nih ngeri. Supir, tanggung jawab. Kalau imamnya masuk jurang, makmumnya ya masuk jurang juga, ya kan? Siap-siap lah. Kalau imamnya nggak berilmu, sap. Allahu Akbar, lagi sujud. Pes, katanya. Ngilang, dia lagi sujud ngilangnya. Ya sibuk tengok-tengok, kok nggak bangkit ini, katanya kan. Kemana ada yang ngintip satu, woi hilang imamnya, woi batal orang sholat semua, ya kan? Hancur orang sholat, ya kan? Ya astagfirullah. Makanya kalau mau keluar tuh, ketika sholat berjamaah, imam, kalau kira-kira memang mau keluar, udah agak-agak kebelet, keluar. Jangan ditahan-tahan, ini ketahan-tahan sampai biru mukanya, nahan-nahan buang angin, ya kan? Jangan, makruh hukumnya. Tak boleh, Pak. Maka imam tuh harus ilmu. Syarat pertama menjadi imam tuh alim. Berilmu. Yang kedua apa? Fasih bacaannya. Ya Pak ya. Makanya harus yang berilmu. Coba Pak, nggak kacau tuh Pak. Kalau imamnya kayak gitu, waktu sujud dia ngilangnya, apa nggak hajab? Makmumnya penuh.
rupanya lagi sujud, mak, kok nggak bangkit-bangkit duduk di antara dua sujud, kemana imamnya? Apa imamnya? Innalillahi, diintip juga ya kan, sab. Datang yang di belakang imam sok paten. Orang di belakang imam pun nggak boleh orang sembarangan. Maka jangan sok paten kita tiba-tiba muncul aja, aku harus di belakang imam, katanya dicopi. Ada orang sholat kayak gitu, Pak. Dicopinya ini ya sampai mati aku sholat harus di sini, katanya. Allah, nggak boleh, itu nggak sunnah. Yang sunnah tuh di sini sholat tahiyatul masjid, sholat wajibnya pindah, itu sunnah. Kenapa? Makin banyak kita duduk, pindah-pindah tempat berbuat baik, kan Al-Quran yang bilang, makin banyak bekas tempat kita berbuat kebaikan di hadapan Allah, makin banyak nanti yang mempersaksikan kita berbuat baik di hadapan Allah. Surah Yasin, surah ke-36 ayat 12, kata Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla say'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya kata Allah, sesungguhnya Allah lah yang membangkitkan mereka yang telah mati. Allah catat setiap lakon mereka, perbuatan mereka, tindak tanduk mereka, bekas-bekas duduk mereka, bekas-bekas langkah kaki mereka dicatat oleh Allah, disimpan di dalam kitab yang rapi, yang disimpan di Lauhil Mahfuz, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnahnya kayak mana? Begitu masuk tahiyatul masjid sini. Habis itu sholat wajibnya geser samping aja boleh, bagus tuh, dah. Ya kan? Nanti qobliyah zuhurnya, jangan qobliyah asar, ISIS nanti kita dibilang, mak qobliyah asar kawan ya. Udah lain semenjak udah rajin ngaji main ya. Belajar sama siapa? Sama Ustadz Budi, pesongnya itu memang katanya kan. Aku pula yang kena ya kan. Ya Allah. Ba'diyah zuhurnya geser lagi Pak, pindah. Itu yang sunnahnya. Jadi banyak tempat-tempat kita yang insya Allah nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Seandainya kita nanti masuk dalam neraka, mungkin salah satu tempat di mana kita melaksanakan ibadah dengan hati yang tulus sekali, Pak. Kita kan kadang-kadang nggak tahu, Pak, di mana sebetulnya ibadah kita yang diterima oleh Allah. Ini kan kita nggak tahu. Pas di tempat itu pula tanah itu nanti mengadu kepada Allah, ya Allah, jangan kau siksa dia, ya Allah. Dia tuh dulu pernah mendudukiku, ya Allah. Dia sholat ikhlas sholatnya, ya Allah. Tolong ampuni dosanya, ya Allah. Itu sunnahnya. Jangan ngecop. Ini ngecop. Jijik kali aku nengoknya. Semenjak masuk masjid, ya kan, kemaru, ya kan. Kalau bahasanya kemaru, ya kan. Di situ kalian diumumkannya pula lagi di masjid kalian. Semenjak aku masuk masjid ini sampai mati aku jangan ada yang nempati tempat ini ya, katanya. Mak, nggak ada orang yang berani duduk, ya kan. Jangan, waktu ngeri kali lu kejem, katanya. Mak, nggak ada, dia pun nggak ada yang berani nempati, ya kan. Takut apa, kualat, katanya. Tak boleh, sunnahnya itu pindah kita, Pak. Ya Pak, ya insya Allah ya. Maka sunnahnya itu kita pindah tempat. Insya Allah kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, jangan langkahi orang yang sudah hadir duluan, jangan lewati. Karena kata Nabi, man takhatta riqaban nas yaumal jum'ah faqad ittakhadha jisran ila jahannam. Barang siapa yang melompati leher-leher manusia pada hari Jumat, mengusik, mengganggu, itu kan mengganggu itu, Pak. Mengganggu saudaranya itu, orang lagi tenang, lagi berzikir, lewat dia. Amit, kata ya Allah. Maka sebenarnya dia sedang membuat jembatan menuju neraka jahanam. Apalagi larangannya. Kata Rasul dalam sabdanya, Rasul menyatakan, mangqala li sahibihi yaumal jumu'ati ansit faqad lagha wa man lagha falaisa lahu fi jumu'atihi tilka syai'. Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang berkata-kata ketika khutbah sedang disampaikan, walau hanya mengatakan diamlah kepada temannya, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan sia-sia. Dan barang siapa yang berbuat sia-sia, tidak ada pahala Jumat baginya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan cakap awak apa. Ini aku kadang jijik kali nengoknya. Khotib mencak-mencak di atas mimbar, dia ngobrol. Khotibnya kok marah-marah ya, kata ya Allah. Datang si kawan, memang dia belum belajar. Iya ya, katanya, tanya-tanyaan.
Nyenggol yang lain, iya ya kok ribut, kok ngeri kali khotibnya, kata ya Allah. Rusak sholat orang semua. Tak boleh cakap. Begitu khotib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kunci mulut kita, Pak. Tak ada cakap-cakap, Pak. Lisan kita dikunci, tak boleh. Karena kalau kita bercakap-cakap, kata Nabi, walau engkau hanya mengatakan, diam, gugur pahala ibadah sholat Jumat kita pada hari itu. Maka sia-sia apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala, mari kita muliakan hari Jumat. Perbanyak ibadah di hari Jumat. Pelajarannya untuk kita, perbanyak ibadah di hari Jumat. Sedekah ditambah, lewat kota infak masukkanlah. Kalau nggak bisa sikit, banyak masukkan. Jangan nggak bisa banyak sikit, dibalik bahasanya. Nggak bisa sikit, banyak masukkan. Banyak-banyak masukkan ke kota infak. Untuk apa? Untuk kemakmuran masjid, ya Pak ya. Man bana masjidan yuzkaru fiha banallahu lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, kelak Allah akan bangunkan untuknya istana di dalam surga. Ya Allah karim. Istana Pak yang dibangunkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak amal ibadah kita di hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah hari yang mulia, hari yang baik, yang apabila orang beriman ditakdirkan oleh Allah meninggal di hari Jumat, maka itu merupakan bentuk tanda husnul khotimah bagi orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, Pak. Yang ketiga, tanda orang yang husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang meninggal dengan keringat di dahi, Pak. Kata Rasul dalam sabdanya, al-mu'minu yamutu bi'arokil jabin. Orang beriman itu meninggal dengan keringat di dahi. Basah dahinya, Pak. Ketika dia menghadapi sakratul maut itu, Pak, setelah kembali kepada Allah, kelihatan basah dahinya. Ya Pak ya, tapi jangan Bapak intip-intip orang meninggal. Tengok basah enggak jidatnya, katanya. Enggak jelas meninggalnya tuh, katanya kan. Buat fitnah pula, jangan. Itu tanda yang Allah berikan kepada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berkeringat dahinya, basah dahinya. Apa sebab? Para ulama menyatakan satu, yang pertama adalah karena sakitnya menghadapi sakratul maut. Jadi menghadapi sakratul maut itu sakit, Pak. Seperti daging yang ditarik dengan kail yang basah. Daging basah ditarik dengan kail. Seperti tubuh yang ditebas dengan pukulan pedang ratusan kali, Pak. Sakit menghadapi sakratul maut itu, Pak. Ya, Pak ya. Maka kita jangan main-main lah kita hidup, jangan petentengan kita hidup. Banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Pak, banyak-banyak. Baginda Rasul, Nabi maksum, terhindar, terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat, Pak. Nabi itu memohon ampun, beristighfar kepada Allah minimal satu hari itu, Pak, 70 kali. Minta ampun sama Allah 70 kali, Pak. Kita dijamin masuk surga lagi, Pak. Kita Nabi bukan. Yang jamin masuk surga nggak ada. Kepala desa yang jamin awak, kepala desa pun tenggelam, ya kan. Ada misalnya kepala desa, ini bukan kepala desa sini yang saya bilang. Misalnya ada kepala desa, saya jamin kamu lah masuk surga. Gak akan yakin kita. Enak kali Bapak cakap. Kepala, mau camat yang bilang, mau menteri, mau presiden, saya jamin kamu masuk surga. Tak berani kita, Pak. Tapi kalau Rasul, jaminannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang Rasul memang manusia paripurna, ya kan, Pak? Manusia yang paling ahlaknya paling baik, budi pekertinya paling mulia, Pak. Itu baginda Rasul tuh, Pak. Ahlaknya paling mulia ya baginda Rasul. Nggak ada yang bisa mengimbangi ahlak baginda Rasul. Bukan hanya manusia yang memuji baginda Rasul. Bukan hanya manusia, Pak, yang memuji baginda Rasul. Kemuliaan ahlak baginda Rasul itu bukan hanya manusia.
yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kehidupan dan kematian pun memuji kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalilnya Ustaz? Al-Qur'an surah ke-68, surah Al-Qalam ayat 1 sampai 4. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji yang muji Allah, Pak. Ya, Pak. Apa kata Allah? Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena, Allah bersumpah demi pena dan apa yang ia telah tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sesungguhnya apa yang telah kami anugerahkan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Rasul, dia bukan orang yang gila, kata Allah. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya untuknya telah disiapkan pahala yang besar yang mengalir secara terus-menerus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu adalah manusia yang memiliki budi pekerti yang paling mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang muji Allah lupa. Apalah arti pujian kita, Pak? Ya Allah. Allah sudah memuji kemuliaan akhlak baginda Rasul. Berumah tangga romantis sekali orangnya. Ini Pak ya, ini contoh. Kalau baginda Rasul minum, Pak, di mana bekas istrinya minum, disitulah dia minum. Ini contoh, istri saya minum di sini. Contoh nih Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ baginda Rasul meneguk air tuh, romantis sekali. Manggil istri, sebutannya mulia. Enak awak dengarnya. Ya Humairah. Sayyidatuna Aisyah tersipu malu. Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Ya Allah, indahnya panggilannya. Kan beda sama kita. Iya, amit-amit kali kalau kita sekarang. Udah uang belanja macet, jelodok manggil bini ya kan. Iya, amit-amit lah nengoknya. Dari tahun 98 sampai zaman uang belanja nggak naik-naik, manggil bini, sebulan aja romantis. Sayang, darling, dadar guling. Udah mulai 5 tahun, pas kebetulan ibu itu agak banyak makannya memang ya kan. Asal malam suka makan mie rebus memang 2 porsi. Jadi agak gemuk lah, melar sikit badannya. Begitu ada yang manggil, Assalamualaikum, Wak. Ada wak perempuan, lakinya nyauti, wak endut, di belakang wak endut, katanya. Ya Allah, berganti nama wak perempuan jadi wak endut. Ya Allah, kurang ajar nggak kita tuh Pak? Kurang ajar kali kita. Mulut kita ini memang jabir kali. Ya Allah, cocot kita nggak bagus memang. Mulut kita ini lah amit-amit kali. Besok istrinya karena dibilang wak endut yang ngamuk dia. Kurang ajar kau ya, kapan nggak aku balas kau, kata. Dibalas lah sama istri. Besok datang orang tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Wak. Ada wak keling di belakang katanya. Wak keling pula jadinya. Padahal namanya cantik. Namanya Abdullah, dipanggil wak ling. Si istri namanya Maisarah, dipanggil wak endut. Ya Allah. Maka kacau kita Pak. Kenapa? Enggak mengikuti sunnah Nabi Pak. Ya Pak ya. Maka yang paling mulia itu akhlaknya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita Pak. Orang yang meninggal dengan dahi berkeringat, dengan berkeringat di dahinya, itu tanda husnul khotimah padanya. Kenapa? Yang pertama alasannya kata para ulama, karena sakitnya menghadapi sakratul maut. Makanya kita disuruh, diajarkan oleh para ulama itu Pak, ada doanya. Apa doanya yang diajarkan? Selalu kita baca ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk kami ya Allah dalam agama kami ya Allah. Berikanlah kesehatan jasad kami ya Allah. Berikanlah keberkahan rizki kami ya Allah. Itu doanya ya Pak ya. Kemudian Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil wa taubatan qablal maut. Taubat sebelum datang kematian, wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat setelah mati, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapat rahmat setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk kami ketika kami menghadapi sakratul maut. Oh, Pak, kita beda masing-masing. Sakratul maut kita nih masing-masing beda. Orang yang suka main catur beda sakratul mautnya. Aku cuma ngasih mengingatkan aja. Orang yang suka joget beda sakratul mautnya. Yang suka lagu India beda sakratul mautnya. Yang suka berzikir beda sakratul mautnya. Karena kata Nabi, seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau yang dia suka joget ya siap-siap ajalah. La ilaha illallah. Ditalkinkan sama saudaranya, oh dia teringatnya lagu aja. Kau masih gadis atau sudah janda? Payah kali menghadapi sakratul maut ya Allah. Payah. Katakan, hajab dia. Beda Pak, orang yang suka ngelaga ayam beda sakratul mautnya. Perasaan dia ditengoknya mungkin ayam tuh datang raksasa, ketakutan, mukanya ngeri. Maka artinya apa pelajarannya untuk kita, Pak? Jangan berbuat yang aneh-aneh. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Surah ketiga Ali Imran ayat 132. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, mudah-mudahan engkau akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, yang tadi pertama karena sakitnya menghadapi sakratul maut sehingga berkeringat dahinya. Yang kedua itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang meninggal ini malu? Karena rupanya kata para ulama, ternyata dia telah ditunjukkan oleh Allah setelah mati tempat kembalinya, yaitu di dalam surga Jannatun Naim. Kenapa dia malu? Ya Allah ya Rabb, sedikit amal kebaikan yang kulakukan ya Allah waktu hidup di dunia ya Allah. Sikit kali sedekahku, sikit kali salatku ya Allah, sikit kali zikirku ya Allah. Tapi engkau membalasnya dengan surga ya Allah, ditampakkan oleh Allah di pandangan matanya. Kita nggak nampak yang hidup, dia yang nampak. Orang yang menghadapi sakratul maut ini nampak, dilihatkan oleh Allah tempat kembalinya adalah tempat yang baik, sehingga saking malunya berkeringatlah dahinya, menunjukkan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggal dengan keringat di dahi itu merupakan salah satu bentuk tanda husnul khotimah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya ini Bapak yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mana yang baik-baik mari kita amalkan. Mana yang tidak pas, kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.